Menyerahnya Jepang kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945 akibat dijatuhkannya bom atom pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir lewat siaran radio, Gerakan Bawah Tanah Peta. Dan kemudian beliau menghubungi para tokoh-tokoh yang menginginkan proklamasi kemerdekaan dilakukan dengan segera. Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Heat traveling at the speed of light cast a shadow over Hiroshima and over the land of the rising sun. These films, taken by the Japs and confiscated after the armistice, tell a dramatic story of destruction and terror that followed in the wake of the first... Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar bahagia untuk saudara-saudara sekalian. Jepang telah menyerah terhadap sekutu tanpa syarat. Saya mendengar hal tersebut dari siaran BBC online dan oleh karena itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tetapi yang saya bingungkan, Anda ada berbicara tentang kekosongan kekuasaan. Apa yang Anda maksudkan? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu sebelumnya belum pernah menguasai Indonesia. Oh, baiklah. Saya mengerti maksud Anda. Terima kasih, Bung. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar begitu, Bung. Saya sepakat. Sekarang, Jepang tidak lagi menguasai Indonesia. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya juga setuju, Bung, dengan usulan tersebut. Karena inilah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Katakan itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu diproklamasikan. Oleh karena itu, kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan yang terkait dengan Jepang. Bagaimana saudara? Apakah kalian setuju? Setuju! Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa engkau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin adanya campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan kita. Maka dari itu, mari kita sepakati untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan Indonesia layak kita perjuangkan sendiri. Benar sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairus Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud ingin menyampaikan hasil keputusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu Bung Karnonya ada, kami ingin berbicara dengannya. Kang Mas ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Kalau begitu silakan masuk. Silahkan duduk dulu. Sebentar saya panggilkan. Mas, Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa, Bu? Para pemuda datang mencari, ada yang ingin disampaikan. Ini penting katanya. Baik, Bu. Saya akan ke depan.
Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Jadi begini Bung, saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah terhadap sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang dari golongan pemuda mengadakan rapat. Dan hasilnya, semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membahasnya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahasnya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah bentukan Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Seharusnya kita membicarakan ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dalam memproklamasikan kemerdekaan ini. Mengapa harus Jepang? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kalian perhatikan padaku. Mana bukti kekuatan yang dapat diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan tindakan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kemerdekaan kita sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan oleh rakyat kita. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah Bung, kalau begitu kami mohon undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang pemuda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal dan dengan keadaan marah. Kemudian, Soekarno memanggil golongan tua untuk mengadakan rapat. Dan akhirnya, mereka sepakat untuk membahasnya pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Begini, sepertinya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali. Apakah ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta, agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok? Sebab tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudarso Sugeno, dan tempatnya di bawah markas peta Purwokerto yang berhubungan erat dengan Raiden di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju! Oleh karena itu, mari kita lakukan malam ini. Penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para golongan pemuda ke Rengas Dengklok. Jadi Bung, begini. Akhirnya, mereka dibawa ke Rengas Dengklok dengan selamat dan sampai pada subuh hari tanggal 16 Agustus 1945. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Bung Karno? Hatta? Ternyata kau di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatmawati dan Guntur juga. Iya, Hatta, benar. Soekarni, sebenarnya ada apa ini? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah Bung. Jadi ini saat yang tepat bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita. Tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, hanya ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari bangsa Jepang. Itu benar Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik.
Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan kuat di situasi ini. Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Apa yang dikatakan mereka itu benar. Dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin bisa kita lakukan? Tentu mungkin, asal kita berusaha pasti kita bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang menolak proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan proklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 16.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput mereka untuk pulang kembali ke Jakarta. Tiba di rumah Laksamana Maeda yang berada di Jalan Meiji Dori, Jakarta Pusat. Iya, maaf. Ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baiklah, tunggu sebentar. Saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa Bu? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Jika begitu silakan masuk. Sebenarnya saya turut bergembira terhadap kabar tersebut. Silahkan pergunakan apapun yang Anda butuhkan. Terima kasih. Apakah ada kertas dan pena, Laksamana? Ada. Baiklah, saya ambilkan terlebih dahulu. Bu, Ibu, Iya, ada apa, Pak? tolong ambilkan kertas dan pena, Bu. Oke, baiklah. Tunggu sebentar ya, Ya. Pak. Ini, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Ini kertasnya dan penanya. Bagaimana penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI buatan dari Jepang. Kita sepakat akan melaksanakan proklamasi tanpa adanya campur tangan Jepang. Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh orang-orang yang berhadir di rapat ini, sama seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain, Bung. Ini ditandatangani oleh semua yang hadir. Saya rasa jangan terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah proklamasi ini. Siap, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, tolong ikuti saya. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat lebih, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Sayuti Melik masuk kembali dengan menyerahkan hasil ketikan kepada Soekarno, lalu ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta teks proklamasi tersebut. Soekarno pulang kembali ke rumah setelah dari kediaman Laksamana Maeda dan akhirnya disambut oleh Fatmawati. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani masa-masa sulit ini. Iya, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan mengibarkan bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh, begitu. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu yang menjahitkannya?
Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatkan yang sederhana, yang penting ada niatnya. Baiklah, bagaimana kalau kita namakan saja Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita namakan saja Sang Saka Merah Putih. Baiklah, Bapak bersiap-siap untuk besok mempersiapkan proklamasi. Baiklah, Bu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Awalnya proklamasi akan diadakan di lapangan Ikada. Namun, informasi ini terlanjur menyebar dan pasukan Jepang pun sudah berjaga-jaga lengkap dengan senjata di sana. Karena khawatir akan terjadi bentrokan di tempat terbuka, maka pembacaan proklamasi pun dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang merupakan kediaman Soekarno. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Ya.
Sudah. Kelihatan sisirnya. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam. Tiga. Ada apa ini? Jadi Bung, begini. Jepang telah menyerah terhadap sekutu Tang. 3. Salim. Kan ada. Terus lanjut. Aku tambah adalah Langsung. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ada lagi. Teman-teman saya ingin berterima kasih kepada keluarga dari Okta karena telah memberikan kami minum dan wadai yang pandai. Jadi lo sebelum tol kesini tadi aku memilih motor dulu ada Bang Syatik. Sekalinya motornya 4 jidan tulak ke tona, jadi aku tulak Kenapa dirinya belakang? habis itu sekalinya Muarif Sekali. Apakah ada saran? Sini apa dia kabar? Tiga. Ada apa ini? Ada apa ini? Lupa ini.